kelompok 5. Saya Musdalifah NPM 24160276. Saya Nurfiti Rahmalia dengan NPM 24160293. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian nasi dan mansuh, syarat-syarat nasi dan mansuh, dan macam-macam nasi dan mansuh dan hikmah daripada nasi dan mansuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Dulu kala di dalam salah satu masjid di kota Kufah, Khalifah Ali bin Abi Thalib mendapati sosok pria yang rupanya ia merupakan seorang qadhi. Banyak sekali orang yang mengelilingi qadhi tersebut dan mengadu berbagai permasalahan kepadanya dengan berharap masalah yang diadukan tersebut mendapat solusi. Bukan mendapat sebuah solusi, tetapi qadhi tersebut terkesan menyesatkan karena telah mencampur adukan antara perintah dan larangan Allah. Menyaksikan hal tersebut, spontan Khalifah Ali melontarkan pertanyaan kepadanya, Atrif al-nasih min al-mansuh, dan dijawab olehnya, tidak. Kemudian Khalifah Ali pun kembali berbicara, kalau demikian berarti engkau telah celaka dan mencelakakan orang lain. Dari kalimat tanya yang Khalifah Ali ajukan tersebut, setidaknya telah menjadi penegas akan urgensi pengetahuan nasih wal al-mansuh selaku unit ulumul Quran. Karena urgensi tersebut, Jalaluddin al-Suyuti memberi penegasan. Para ulama A'imah mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan kitab Allah kecuali terlebih dahulu mengetahui ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang menasihkan dan dinasihkan. Al-Quran ialah kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah agar dapat digunakan Muslim sebagai pegangan hidup berada di dunia juga di akhirat. Al-Quran menjadi prinsip dalam hidup umat muslim yang fungsinya untuk menata kehidupan entah di dunia ini ataupun kehidupan akhirat. Prinsip di mana umat Islam harus menempatkan Al-Quran sebagai cara hidup adalah pemahaman tentang isi dan pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Pada perdebatan ini ada banyak hal yang perlu dibahas secara mendalam. Salah satunya adalah nasih wa al-mansuh, yang mana dia memegang bagian fundamental yang harus diketahui juga dipelajari oleh seorang muslim, terutama orang yang berijtihad atau mujtahid. Dalam menentukan suatu hukum, nasih wa al-mansuh ini menjadi syarat yang wajib dipatuhi oleh seorang mujtahid dan dipastikan akan berakibat fatal jika salah dalam memahaminya. Sebagian ulama sepakat bahwa pengetahuan tentang nasih wa al-mansuh terlalu mendesak untuk digunakan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Sejumlah ulama juga percaya bahwa tiada kontradiksi pada setiap ayat di Al-Quran, atau dapat dinyatakan bahwasanya ayat-ayat yang terdapat bertentangan sebenarnya tidaklah bertentangan. Oleh sebab itu, diperlukan pola-pola penafsiran guna meneliti atau mengoreksi ayat-ayat yang sifatnya kontradiktif tersebut. Baiklah, saya akan bacakan selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. A. Pengertian nasi dan mansuh. Nasi memiliki dua pengertian, yakni secara bahasa dan juga secara istilah. Berikut makna kata nasi secara bahasa yang dipandang paling relevan. Yang pertama, satu, rafulal idalah, yang berarti penghapusan. Yang kedua, anaklu, yang berarti penyalinan ataupun penulikan. Yang ketiga, al-ibtal, yang berarti penghilangan atas sesuatu. Yang keempat, at-takhir wal ibtal wal iqamah asyai maqamahu, yang artinya ialah mengganti atau menukar. Selanjutnya yang kelima, at-tahwil
wal baqaihi fi nafsihi atau at-tabdil, yang artinya memalingkan, menyalin, atau memindahkan. Selanjutnya, makna kata nasikh secara istilah yang dijelaskan oleh ahli fikih, yaitu bahwa nasikh adalah raf'u asyari hukman syari'iyan bi dalilin syar'iyyin mutarakin anhu, yang berarti pengangkatan atau penghapusan oleh asyari Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum syara atau yang lampau dengan dalil syara yang terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syara adalah penghapusan kontinuitas pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir. Melihat arti nasikh yang sudah dikemukakan oleh beberapa pendapat, dapatlah dipahami bahwa nasikh menurut etimologi adalah menghilangkan, menggantikan, menghapus, memindahkan suatu hukum yang kontradiktif antara nasikh dan mansukh. Sama halnya dengan nasikh, kata mansukh juga memiliki pengertian secara bahasa dan istilah. Makna secara bahasa artinya suatu hal yang diganti. Sedang secara istilah, mansukh diartikan sebagai hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Dari pengertian-pengertian di atas, selanjutnya kita perlu memahami kata nasah. Yang dimaksud nasah adalah suatu perbuatan pembatalan atau penghapusan pada hukum syara dari hukum lama menuju hukum baru yang bersumber dalil syara yang datang kemudian. Maka dalam menasahkan diperlukan dua unsur penting, yaitu nasikh dan mansukh, di mana nasikh merupakan hukum atau dalil syara yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapus, sedangkan mansukh merupakan hukum atau dalil syara yang nantinya dihapus atau diganti atau juga merupakan objek penghapusannya. Jadi perlu kita ingatkan kembali, nasikh adalah yang menghapus dan mansukh adalah yang dihapus, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana nasikh merupakan hukum atau dalil syara yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapus. Sedangkan mansukh merupakan hukum atau dalil syara yang nantinya dihapus atau diganti atau juga merupakan objek penghapusannya. Selanjutnya, B. Syarat-syarat nasikh dan mansukh ada 4. Yang pertama, mansukh atau dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan haruslah berupa hukum syara. Hukum syara merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah dan telah ditetapkan guna mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah. Artinya bahwa suatu mansukh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang diciptakan manusia. Yang kedua, nasikh atau dalil yang menghapuskan atau membatalkan mesti memiliki selang waktu dari mansukh atau dalil hukum yang lama. Nasikh ini juga wajib berwujud dalil-dalil syara, baik Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis, Qiyas ataupun Ijma. Selanjutnya yang 3, dalil baru atau nasikh dan dalil lama atau mansukh
tersebut haruslah memiliki pertentangan yang bersifat nyata atau kontradiktif. Yang keempat, sifat dari nasih atau dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti ialah mutawatir. Sebab dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan atau dinasahkan, melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti. Mungkin itu saja yang dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Ulana akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam nasih dan mansuh. Nah, nasah diklasifikasikan menjadi 4 jika dilihat dari segi nasah antara Al-Quran dengan Sunnah, yaitu yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya bahwa hukum atau dalil yang mulanya ditentukan oleh Al-Quran maka digantikan atau dinasahkan oleh dalil-dalil Al-Quran juga. Mengenai nasah, ini terdapat varian perspektif oleh para ulama tentang diterimanya atau tidaknya. Dari pandangan ulama yang menerima adanya nasah satu ini, mereka beranggapan bahwa Allah itu Al-Qadir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mula-mula telah memutuskan suatu hukum yang bersifat ringan. Tetapi karena mungkin dirasa umat Islam sudah bisa menghadapi hukum yang tidak lagi ringan, maka hukum ringan awal tersebut perlu digantikan. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan Allah, di mana Allah sedang menunjukkan sifat Al-Ali, Maha Tinggi, dan Al-Alim, Maha Mengetahui. Misalnya pada dinasahnya kalamullah, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 240 tentang masa iddah berlaku satu tahun, yang kemudian digantikan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah 234 tentang masa iddah yang berlaku hanya 4 bulan 10 hari. Nah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna ajwaja wasiyatan li ajwajihim mata'an ilal khawli wa ikhwazi fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Itu tentang masa iddah berlaku 1 tahun, yang kemudian digantikan dengan Quran surah Baqarah 234 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yatawaffawna minkum wa yazzaru azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'atan ashhuri wa ashra fa in balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, Al-Quran surah Baqarah 234 itu tentang masa iddah yang berlaku hanya 4 bulan 10 hari. Sedangkan dalam pandangan para ulama yang menolaknya, mereka menganggap bahwa nasih wal mansuh pada kalamullah atau Al-Quran sekarang tiada lagi diuraikan, juga bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, sebelumnya telah menasakh kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan kitab Injil. Tapi juga semua ayat Al-Quran saat ini tiada lagi ada mansuhnya. Perihal ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya'tihil bafilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimi hamid, yang artinya yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Lalu yang kedua, Al-Quran dengan As-Sunnah. Nah, yang pertama tadi kan Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua itu Al-Quran dengan As-Sunnah. Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al-Quran, kemudian digantikan atau dinasahkan dengan dalil-dalil As-Sunnah. Nasah satu ini oleh Syekh Manna dibagi menjadi 2, yakni yang pertama, jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu menurut Syekh Manna dibagi menjadi
dua, yakni yang pertama nasa Al-Quran dengan sunnah ahad atau ahadiyah. Nah maksudnya, namun sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al-Quran bersifat mutawatir. Mutawatir itu diterima banyak orang, diriwayatkan banyak orang dan diterima banyak orang, sekaligus penuh dengan keyakinan di dalamnya. Sedangkan sunnah ahad bersifat prasangka atau dugaan, sehingga sangat tidak dibenarkan menghapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui, sifatnya maklum, dengan hal-hal majnun atau diduga, sifatnya awalnya maklum lalu digantikan dengan hal-hal majnun atau diduga. Nah, yang kedua yaitu nasa Al-Quran dengan sunnah mutawafirah. Yang pertama tadi kan nasa Al-Quran dengan sunnah ahad atau ahadiyah, yang kedua itu nasa Al-Quran dengan sunnah mutawatirah. Maksudnya itu oleh 3 pemimpin atau imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat sama, yaitu memberi hukum mubah pada nasa ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu. Dasar yang mereka pegang ialah pada ayat 3 dan 4 pada Quran surah An-Najm. Jadi pada ayat ini para pemimpin atau imam mazhab 3 berpendapat sama, yaitu bahwa memberikan hukum mubah pada nasa ini dengan asumsi bahwa kedua dalil itu tersebut adalah wahyu. Nah, seperti pada mereka para imam ini berpegang pada ayat 3 dan 4 Quran surah An-Najm. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadhmi idza hawa dhalla ma sahibukum wa ma ghawwa wa ma yanti'u anil hawa innahu illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ayat 44 dalam Quran surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bayyinati waz-zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerapkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Menurut mereka, nasa ialah bagian dari suatu keterangan atau penjelasan. Jadi menurut para imam tersebut bahwa nasah itu ialah bagian dari suatu keterangan atau penjelasan. Nah, di lain hal, di atas beberapa ulama yaitu Asy-Syafi'i, Az-Zahiriyah, juga Imam Ahmad menyangkal adanya nasah ini atas landasan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manasah min ayatin aw Bismillahirrahmanirrahim. Manansah min ayatin aw nunshana bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa keadaannya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ulama-ulama tersebut memandang Al-Quran tidaklah sebanding dengan As-Sunnah, maka dari hal tersebut tak boleh ada nasah di antara Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, sebab kedudukan Al-Quran lebih tinggi sehingga tidak sah apabila dalil yang lebih kuat dan tinggi dihapuskan atau digantikan oleh dalil-dalil yang kedudukannya lebih rendah atau As-Sunnah misalkan. Nah, yang ketiga itu tadi kan yang pertama ada Al-Quran dengan Al-Quran, terus yang kedua tadi Al-Quran dengan Sunnah, yang ketiga dengan
yang ketiga yaitu as-sunnah dan Al-Quran. Maksud nasa ini ialah bahwa suatu hukum atau dalil yang telah ditentukan berdasarkan dalil as-sunnah lalu diganti atau dirasah dengan dalil-dalil Al-Quran. Nasa ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam Al-Hadis bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat Islam. Kemudian setelah diturunkannya ayat 144 pada Al-Quran surah Al-Baqarah, Ka'bah menjadi Ka'bah Masjidil Haram yang menjadikan patokannya. Jadi yang awalnya arah kiblat itu mengarah daripada Baitul Maqdis, lalu digantikan menjadi mengarahkan kepada Ka'bah Masjidil Haram. Nah, contoh lain pada hukum puasa dari Asyura tanggal 10 Muharram yang semula wajib digantikan tidak lagi wajib melainkan menjadi hukum sunnah. Hal tersebut terjadi setelah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 turun dan menjelaskan kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang keempat itu as-sunnah dan as-sunnah. Nah, artinya bahwa suatu hukum syara yang mulanya didasarkan dari as-sunnah lalu dinasakan atau dihapus oleh dalil-dalil syara dari as-sunnah pula, misalnya yakni hukum ziarah, hukum yang semula dilarang kemudian dihapus atau dinasakan menjadi mubah atau boleh. Terjemah hadisnya ialah, dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Riwayat At-Tirmizi. Jadi dalam as-sunnah dan as-sunnah ini bahwa yang tadinya hukum ziarah itu dilarang kemudian dihapus lagi dengan adanya hadis riwayat At-Tirmizi, maka ziarah itu dibolehkan atau mubah. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat itu ada hikmah, nasikh dan mansukh. Terjadinya penetapan nasa di dalam Al-Quran, sejumlah ulama menyebutkan bahwa ada hikmah yang dapat diambil daripada adanya nasa dan mansukh ini. Nah, hikmah di antaranya yang pertama itu menunjukkan adanya konsep rububiyah, sebab dengan nasah dapat membuktikan bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat Islam dapat diubah serta ditetapkan. Jadi dengan adanya kuasaan Allah atau keesaan Allah, maka konsep rububiyah dengan nasah dapat membuktikan dapat diubah serta ditetapkan dengan keesaan Allah, dengan kekuasaan Allah tadi. Terus yang kedua, hikmahnya sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas golongan umat yang memilih taat pada syariat atau golongan umat yang memilih untuk menentang. Terus syarat yang ketiga itu hikmah yang ketiga itu menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum guna kemaslahatan umat. Sebab ketika nasakh tersebut berubah menjadi hukum yang semakin berat, tentu akan ada penambahan pahala di dalamnya. Sedangkan ketika nasakh berubah menjadi hukum yang semakin ringan, tentu ada keringan di dalamnya. Jadi syarat yang ketiga ini hendaknya adanya keringanan dengan nasakh itu tentunya ada membuat kita bisa menerima hukum itu semakin ringan. Terus dengan adanya nasakh ini yang awalnya hukum itu yang semakin berat tentunya akan menambah pahala di dalamnya dan menambahkan keringan di dalamnya. Terus hikmah yang keempat itu bentuk perhatian dan kasih sayang Allah pada kemaslahatan hambanya, di mana hal tersebut merupakan tujuan pokok adanya syariat agama Islam, rahmatan lil alamin. Nah, terus hikmah yang kelima itu dapat menaikkan tingkat imanan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian apapun yang telah berlalu atas izinnya di dunia ini. Baik, lanjut kita ke kesimpulan dan saran. Sesuai pada pemaparan di atas, maka mampu disimpulkan bahwasannya pengertian dan makna kata nasikh wal mansukh sangat beragam yang dijelaskan oleh para ahli fikih ataupun ulama-ulama lain. Meskipun beragam, namun secara keseluruhan bermakna sama,
yang pada intinya nasi yakni sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan yang berperan sebagai objek, sedangkan kata mansuh yakni sesuatu yang dibatalkan atau dihapus dan berperan sebagai objek dan proses penghapusan tersebut disebut nasah. Jadi nasih yaitu sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan, sedangkan mansuh itu sesuatu yang dibatalkan atau dihapuskan. Nah, sarannya karena berhubungan dengan sumber hukum Islam yang utama dan kedua, maka dalam menasah suatu dalil tidak bisa dilakukan secara sembarangan tentunya, dan bukan orang yang sembarangan pula. Diperlukan rukun-rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menasahkan. Sesuai dengan materi yang kami akan sampaikan ini, ada syarat dan macam-macam daripada rukun dan daripada menentukan nasyah dan mansuh atau menasahkan. Meskipun banyak ulama yang bertentangan dengan pendapat tentang keabsahan nasah wal mansuh, perlu ditegaskan bahwa dengan kemajuan dakwah juga perjalanan waktu, maka syar'i hukum disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Banyak hikmah dapat diperoleh dari studi nasah dan mansuh. Di samping hal tersebut, studi ini memiliki fungsi juga manfaat terutama bagi ahli fikih atau fuqaha, musyafir ataupun usuli, supaya pemahaman mengenai hukum tiadalah kacau. Kita juga dapat memperdalam pemahaman sehingga menjadi lebih kuat iman kita sebagai seorang hamba, dan yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seorang hamba di luar dari batas kemampuannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ulan sampaikan daripada macam-macam nasi dan mansuh dan daripada nasi dan mansuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.